名前は内村達夫っていう人います。はいはい。Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang preman yang terlihat sedang menyiksa seorang pemuda. Dia dipukul, diinjak oleh mereka hingga seorang yakuza bernama Sawada Masatoshi menghentikan perbuatan yang mereka lakukan. Tujuan masa di sana sebenarnya hanyalah untuk menolong pemuda tersebut, sebab ibu dari pemuda itu secara pribadi telah meminta pertolongan kepadanya untuk menyelamatkan putranya itu. Bukannya menuruti permintaan massa, para preman-preman itu malah menghinanya yang bahkan ingin menguji seberapa kuatnya seorang legenda yakuza dengan mempunyai panggilan Roke Massa yang katanya adalah yakuza terkuat di Gachiling. Massa sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan terhadap mereka. Namun karena salah satu dari mereka malah meneriakinya, Massa pun terpaksa mengeluarkan pukulannya. Massa lalu memukuli pemuda itu lantaran telah berbuat bodoh dengan berani menjual narkoboy di usianya yang masih muda. Massa lalu menyuruhnya untuk pergi. Namun dia meminta dulu semua uang hasil keuntungannya menjual narkoba dan berpesan untuk jangan pernah lagi menyentuh barang haram tersebut sebab jika sampai terjadi sesuatu kepada dirinya, ibunya pasti akan merasa sangat bersedih. 6 bulan pun berlalu, Massa yang sudah semakin terkenal di kalangan para gangster dan yakuza menemui bos gangster Gensuki yang tidak menerima perbuatan Massa karena telah memporak-porandakan wilayahnya. Toshiro ingin membalas perbuatan Massa, namun sebanyak apapun dia membawa orang-orang terkuatnya, semua itu tidak berarti di hadapan Massa. Uchimura Tatsuo yang merupakan pengikut Massa melihat langsung bagaimana kekuatan dari Massa dan semakin dibuat kagum dengan Massa sebab selama ini dia hanya mendengar kengerian amukan Massa dari orang-orang. Massa menemui Taishi yang merupakan salah satu petinggi dari kelompok Kagetsugumi yang saat itu bersama dengan Kaneda yang merupakan kaki tangannya. Di sana Taishi memperingatkan Massa untuk jangan pernah lagi bertindak tanpa aturan karena dia harus menjadi panutan bagi orang-orang akademi. Meskipun hal itu sangat sulit dia lakukan sebab Massa merupakan orang yang sangat bebas walaupun dia terikat dengan kelompok yakuza. Massa pun mengatakan jika apa yang dia lakukan itu semuanya untuk organisasi. Namun bila organisasi menyalahkannya dan memintanya untuk pensiun, dia pun akan melakukannya. Akan tetapi, bila suatu hari nanti Taishi berada dalam masalah, dirinya akan menjadi orang yang terdepan untuk melindungi Taishi, yang tentu saja membuat Taishi terharu atas ucapan Massa itu. Massa. Massa saat ini sedang berkumpul di suatu tempat dengan teman-temannya untuk sekedar bercerita tentang bagaimana kehidupannya setelah bergabung dengan yakuza. Namun tiba-tiba ketika mereka sedang asik mengobrol, lewatlah dua pemuda berandalan yang berlagak seperti yakuza terdengar sedang menggosipi Massa sehingga membuat amarah Massa meledak-ledak. Para pemuda itu pun minta ampun dan meminta maaf kalau gaya mereka sudah seperti yakuza. Massa pun lalu mengiyakan permintaan maaf dari mereka, namun dengan syarat meminta isi di dalam dompet mereka serta makanan yang mereka bawa jika mereka berdua tidak ingin bernasib sial jika bertemu dengan dirinya lagi. Kelakuan Massa terhadap dua amatiran berandalan itu sampai juga di telinga Taishi sehingga membuat Taishi sangat marah kepada dirinya. Dia tak habis pikir dengan apa yang dipikirkan oleh Massa dan memintanya untuk mengubah watak buruknya itu. Kaneda lalu masuk ke dalam sana bersama dengan Muramatsu Haruki, seorang petinggi lainnya Kogetsugumi yang berperan penting dalam lini politik dan bisnis di dalam organisasi. Muramatsu sendiri merupakan penggemar berat dari Massa, sehingga ketika dirinya mengetahui di saat organisasi memberikan hukuman kepada Massa, Muramatsu meminta langsung ketua Gachirinkai, pemimpin organisasi induk yang membawai Kogetsugumi, untuk menarik hukuman yang diberikan mereka kepada Massa.
Namun, kedatangan Muramatsu ke sana bukanlah untuk membahas itu, melainkan meminta Masa untuk menjemput Shinosuke yang keluar dari penjara besok, apalagi setahu dirinya, dulu dia dan Shino adalah teman sekelas. Masa langsung menolak permintaan Muramatsu, meskipun Taishi juga sudah mencoba meminta langsung kepada dirinya, sebab dulu Masa dan Shino pernah berselisih paham. Kaneda pun menyambut Shinosuke yang keluar dari penjara. Akan tetapi melihat Taishi yang tidak berada di sana agak membuat Shino kecewa, yang kemudian membuat ulah dengan menyabetkan tas miliknya itu kepada salah satu anggota Kogetsugumi dan mengatakan kalau tindakannya itu hanya sebatas bercandaan saja. Masa yang saat ini sedang nongkrong dengan teman-temannya memberitahu mereka kalau Shino telah keluar dari penjara. Seketika, mereka pun lalu teringat tentang kebiasaan buruk Shino yang dulu selalu membawa senjata api kemanapun dirinya pergi, baik digunakan untuk menjahili orang atau melakukan serangan betulan. Tak lama, Sato Hajime yang merupakan agen senior dari organisasi Margo alias divisi yang menangani hubungan polisi dan para organisasi Yakuza, datang ke sana hanya untuk sekedar bertanya kepada Masa tentang kenapa dirinya sudah lama tak mendengar Roke Masa membuat kekacauan. Ucapan tersebut membuat Masa naik darah dan hampir saja menghajar Sato sebelum Uchimura dan kawan-kawan menahan amarahnya tersebut. Sato yang lalu penasaran dengan Uchimura bertanya tentang siapakah dirinya serta mengapa dia berada di sini. Dengan bangganya Uchimura mengatakan jika dia adalah anak angkat dari Masa yang tentu saja membuat Sato marah dan menghajar Uchimura seenak jidatnya. Masa kesal melihat perlakuan Sato, namun Uchimura menahan Masa agar dia tidak membalas ejekan Sato yang merasa sangat muak karena harus berbagi udara yang sama dengan Yakuza. Tidak bisa dipungkiri, distrik Kyushu bisa berkembang dengan pesat ini karena adanya organisasi Yakuza terbesar di pulau itu seperti Gachirinkai dan anak cabangnya Kogetsugumi. Akan tetapi, meskipun mereka juga telah banyak menyumbang untuk kemajuan kota ini, pada dasarnya kelompok-kelompok itu berisikan orang jahat yang mengatasnamakan semua hal dengan menggunakan kekerasan dan juga kekuatan. Setibanya Shino di markas, kehadirannya pun disambut oleh Taise beserta dengan anggota yang lainnya. Akan tetapi suasana yang damai itu tiba-tiba berubah menjadi sangat panas tatkala Shino melihat keberadaan Masa di sana. Mereka berdua hampir saja berkelahi, namun Taise segera menghentikan keributan yang akan terjadi di tempat tersebut. Taise pun lalu mengadakan pesta kecil-kecilan menyambut kepulangan Shino, dan tak lama Muramatsu datang ke sana ikut memeriahkan pesta keluarnya Shino dari dalam penjara. Hubungan Masa dan Shino di masa lalu memanglah kurang begitu baik. Akan tetapi Shino yang sadar jika mereka berdua terus bermusuhan, kestabilan dari kelompok mereka pasti akan terganggu. Sedangkan di luar sana, banyak musuh yang ingin menghancurkan kelompok Yakuza mereka. Maka dari itu, mereka harus melupakan perselisihan di antara mereka berdua agar kelompok Yakuza mereka semakin terbang tinggi di angkasa. Dan sebagai langkah awalnya, esok harinya Shino melakukan pertemuan dengan Aso Yasuke yang merupakan ketua kelompok Yakuza Izoyoi beserta dengan wakilnya yang bernama Odagiri Manabu. Yusuke pun lalu sedikit bercerita kalau dirinya dulu berasal dari Tokyo sebelum seorang bos bernama Ino menjemputnya 3 tahun yang lalu, hingga dirinya menjadi bos dalam waktu 3 tahun atas semua kontribusinya kepada kelompok melebihi yang lainnya. Bisnis utama yang dia geluti adalah perdagangan senjata, namun kelebihan dirinya dibandingkan semua kompetitornya adalah sanggup memberikan juga sertifikasi senjata itu. Melihat senjata di depan matanya, Shino pun tak sabar untuk mencobanya. Namun setelah dirinya memasukkan selongsong peluru, dia lalu menodongkan pistol itu ke kepala Yosuke dan bertanya dengan nada yang mengancam tentang apa yang akan dia rencanakan, sehingga Gachirinkai mengizinkannya untuk masuk ke dalam wilayah ini sampai-sampai dia mengaku sebagai ketua kelompok Yakuza Izojoi. Yusuke yang marah pun mengatakan jika dia memanglah benar ketua kelompok dan tidak ada kebohongan dari apa yang dia katakan kepada Shino. Namun jika dirinya tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka mereka juga tidak perlu untuk meneruskan perdagangan ini. Meskipun masih ragu dengan semua kebenaran itu, Shino pun masih menahan diri dan mengatakan kalau aksi gilanya itu tadi hanyalah sebuah lelucon dan berharap di masa depan mereka bisa bekerja sama dengan baik. Taise saat ini sedang melakukan pertemuan dengan pemimpin grup Yubei, anak cabang lain dari Kogetsugumi yang bernama Shirakawa Taakaki. Di sana mereka sedang mendiskusikan tentang asosiasi kaisar yang sedang mengamati pergerakan Kogetsugumi sebab Masa tampak menarik perhatian mereka. Maka dari itu, ketua Gachirinkai meminta Shirakawa menyampaikan hal penting ini kepada dirinya agar dia mau datang menemui perwakilan asosiasi kaisar, mengingat kejadian waktu itu di saat Masa menghancurkan salah satu markas cabang milik Joshima dengan menggunakan roket peluncur.
Obrolan Taisei dan Shirakawa tak sengaja terdengar oleh Masa dan Shino, yang tentu saja membuat Masa ingin sekali datang ke pertemuan tersebut untuk menilai langsung seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Yoshima. Taisei dan Yoshima akhirnya bertemu di sebuah restoran untuk sekedar mengingatkan Taisei kalau Kogetsugumi harus sejalan dengan peraturan yang ada di Asosiasi Kaisar. Taisei seharusnya juga sadar kalau posisi Kogetsugumi tidaklah lebih tinggi dari kelompoknya, sehingga dia tidak perlu berbuat sesuatu hal yang merugikan kelompok lainnya, apalagi Asosiasi Kaisar merupakan organisasi yang lebih elit dan berpengaruh dari Kogetsugumi. Ucapan tersebut jelas membuat Taisei agak naik darah, yang kemudian mengatakan kalau tidak semua orang harus takut dengan Asosiasi Kaisar, sebab masing-masing kelompok mempunyai aturan masing-masing untuk tetap bertahan di dunia yang keras ini. Tiba-tiba Masa datang ke sana untuk bertanya tentang seberapa hebatkah Yoshima, yang tentu saja membuat Taisei panik dan segera memerintahkan Kaneda untuk membawa Masa pergi dari sana. Namun yang Kaneda dapatkan hanyalah sebuah tendangan. Masa mengatakan kalau dia hanya ingin bertarung, karena bagi dirinya perkelahian antar geng itu tergantung pada atasan yang bisa mengendalikan anggotanya. Fujino pun tidak bisa menerima ketika bosnya diperlakukan begitu remeh oleh Masa, yang lalu menantang Masa dalam duel 1 lawan 1 agar Masa mengerti bagaimana harus berucap yang sopan pada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari dirinya. Mereka semua lalu berpindah ruangan, dan sebelum pertarungan itu dimulai, Fujino bertanya kepada Yoshima tentang apakah dia boleh membunuh orang ini. Yoshima pun menyuruh Fujino melakukan apa saja, karena dia akan mengurus sisanya untuk dirinya dan sedikit berpesan kepada Taisei untuk menyiapkan kantong jenazah, sebab yang akan dilawan anak buahnya itu merupakan juara 1 petarung kelas berat tak terkalahkan Jepang. Hona iku de. Masa pun membuka bajunya, sehingga membuat tato di punggungnya kelihatan dan seketika membuat Yoshima teringat kalau orang itu adalah orang yang telah menghancurkan salah satu markasnya dengan menggunakan peluncur roket. Yoshima menghentikan Masa dengan sebuah pukulan di dada dan memintanya untuk tidak melanjutkan pertarungan ini jika tidak ingin Asosiasi Kaisar dan Gachirinkai berperang. Tetapi setidaknya dengan apa yang Masa perlihatkan kepada dirinya membuat Yoshima senang, sebab Masa mengingatkan dia di saat 20 tahun yang lalu penuh semangat muda menaklukkan semua penghalang. Kabar kekalahan Fujino sampai juga ke telinga pria bernama Hirayama Gen, salah satu anggota Tengokai, cabang dari Asosiasi Kaisar. Yuka lalu mengatakan jika orang yang mengalahkannya bernama Roke Masa dan merupakan orang yang beberapa tahun lalu telah menembakkan peluncur roket ke salah satu rumah mereka. Masa yang saat ini sedang bersama dengan anggota senior Kogetsugumi bernama Shida dimintai oleh Shida untuk melatih Uchimura menjadi Yakuza. Awalnya Masa agak keberatan menerima permintaan Shida sebab jalan menuju Yakuza penuh kekerasan. Namun mengingat Uchimura ditinggal ayahnya sedari kecil membuat Masa paham bagaimana kerasnya kehidupan orang-orang terbuang seperti mereka, sehingga dia pun bersedia membimbing Uchimura melakukan ritual bertukar cawan sebagai tanda terjalinnya hubungan ayah dan anak secara hierarki di antara mereka berdua. Setelahnya, Uchimura menemani Masa jalan-jalan dan tak sengaja malah bertemu dengan Iwamoto, seorang rentenir yang sering meminjamkan uang dengan bunga besar kepada orang-orang yang sekiranya bisa dia tindas. Masa pun mengikuti kemana Iwamoto pergi, dan setelah berhasil mendekapnya, Masa berkeinginan mengambil uang Iwamoto dengan kedok meminjam uang dari dirinya sama seperti yang sering Masa lakukan sebelum-sebelumnya. Iwamoto yang tak ingin tertipu atau dihajar oleh Masa mencoba kabur dan dikejar oleh Uchimura dari belakang, namun Masa berhasil mencegat pelariannya dan langsung mengambil semua uang yang berada di dompet Iwamoto. Tak lama seorang pria yang dulu adalah teman Masa sewaktu di akademi yang bernama Mayake Susumi mendatangi mereka berdua.
Masa senang bisa bertemu dengan Susumu. Apalagi sebentar lagi Susumu akan membuka klub baru di kota ini. Sementara itu di suatu tempat, Hirayama meluapkan amarahnya kepada para Yakuza anak buah dari Muramatsu akibat kekalahan Fujino. Namun tujuan sebenarnya dia melakukan itu agar Gachi Rinkai mengetahui kalau masih ada orang yang lebih kuat dari mereka berbuat onar di wilayah ini. Kabar tersebut pun langsung menarik perhatian kelompok Kogetsugumi. Dan Shino yang juga mendengar kabar tersebut menduga kalau perbuatan ini dilakukan oleh Hirayama, seorang petarung hebat tak terkalahkan dari Kansai. Dan mungkin sasaran Hirayama adalah Masa, karena dirinya telah mengalahkan petarung hebat milik Asosiasi Kaisar. Setelah membeli sebuah hadiah untuk pembukaan klub Susumu, Uchimura pun berjalan pulang menuju rumahnya. Tetapi di saat perjalanannya, tak sengaja dia berpapasan dengan Hirayama beserta dengan Suka. Uchimura sempat meminta maaf kepada mereka berdua karena tak sengaja menabrak, dan Hirayama membalasnya dengan mengatakan tidak apa-apa. Hirayama lalu bertanya tentang apakah dia mengenal pria yang bernama Masa, yang tentu saja agak membuat Uchimura curiga, tetapi dengan lantangnya dia mengatakan kalau dirinya sangat mengenal Masa sebab dia adalah pengikut nomor 1 dari Masa. Mendengar hal tersebut jelas membuat Hirayama senang, sebab jika dia menghajar Uchimura, maka dia tidak perlu repot-repot mencari keberadaan dari Masa. Masa yang saat ini berada di kantor Kogetsugumi mendapatkan telepon dari Susumu yang mengabarinya kalau anak angkatnya telah habis dihajar oleh seseorang. Namun keadaannya baik-baik saja setelah anak buahnya membawa Uchimura ke rumah sakit. Masa pun sangat murka mendengar hal tersebut, yang kemudian meladeni surat tantangan yang ditinggalkan oleh Hirayama kepada dirinya. Singkat cerita, Hirayama dan Masa pun bertemu di area dermaga tak terpakai untuk melakukan pertarungan menentukan tentang siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Apalagi sebagai wakil ketua dari Joki Gumi cabang anggota Asosiasi Kaisar, dia tidak bisa menerima kalau rekanannya dibantai oleh orang seperti dirinya. Sikap tak mau kalah Hirayama membuatnya terus dihajar oleh Masa. Namun Masa yang bijak menasehati Hirayama dengan memberikan dua pilihan untuk tetap hidup dan menentangnya lagi di kemudian hari atau memilih mati sesuai dengan harga dirinya. Meskipun tidak bisa menerima kekalahan itu, Hirayama pun memilih untuk tetap hidup dan menentangnya lagi serta mengakui kekalahan ini secara terhormat. Aksi onar yang dilakukan Hirayama di area kekuasaan dari Rinkai telah sampai ke telinga ketua, sehingga membuat sang ketua memutuskan untuk menghukum Hirayama dengan akan mengirimkannya kembali ke Kansai. Namun Masa yang sepertinya sudah sangat menyukai Hirayama tidak bisa membiarkan Hirayama mendapatkan hukuman dari organisasi, sehingga dia nekat menelepon salah seorang petinggi dari Asosiasi Kaisar agar membantunya membuat Hirayama tidak mendapatkan hukuman. Masa mengatakan kalau Hirayama mempunyai potensi dan nantinya dia akan menjadi sedikit lebih kuat lagi selama dalam pengawasannya. Masa berjanji akan bertanggung jawab dan memulangkannya dalam keadaan sehat. Jadi biarkanlah Hirayama berada di sini dalam waktu yang lama. Kaneda pun tak bisa berbuat apa-apa atas keputusannya itu, sebab Masa telah mengambil sebuah keputusan yang tidak semua orang bisa melarangnya, termasuk Taisei sendiri yang merupakan bos langsung dirinya.
Shino yang kebetulan juga telah sampai di kantor lalu bercerita kalau dia telah bertemu dengan Yosuke dan dari hasil pertemuan itu dia menyadari kalau peran Yosuke sangat besar semenjak bergabung dengan kelompok. Dirinya belum mengetahui tujuan Yosuke datang ke Kyushu. Namun satu hal yang pasti, dia tidak mungkin datang ke distrik ini hanya demi berdagang senjata api yang dia miliki. Sementara itu, Hirayama yang niatnya membuat kekacauan di Kyushu malah menjadi tamu kehormatan. Dia tidak ingin seperti ini dan kembali menantang Masa untuk berkelahi. Masa pun terpancing dengan provokasi tersebut. Namun gara-gara kelezatan masakan kerang Uchimura, mereka berdua pun bersedia melakukan gencatan senjata demi menghabiskan makanan yang dimasak oleh Uchimura. Di bar yang baru Susumu buka, semuanya sudah dipersiapkan baik oleh dirinya. Namun di hari bahagia atas launchingnya klub miliknya, Susumu malah kedatangan petinggi dari Sukihaku Gumi bernama Hachiro dan Tanaka. Padahal mereka berdua tidak terdaftar sebagai tamu undangan. Sebagai pemilik klub, Susumu tidak bisa membiarkan hari baiknya ini berantakan, sehingga terpaksa menyambut keduanya dengan sikap rendah hati, meskipun hatinya tidak. Tetapi ironisnya, kedatangan mereka berdua bukan hanya sekadar minum-minum saja atau memberikan selamat, tetapi juga menghina serta memeras uang milik Susumu. Susumu yang akhirnya tidak bisa menahan amarahnya pun tiba-tiba memecahkan botol minuman ke kepala Hachiro, dan menusuk tubuhnya itu dengan menggunakan botol pecahan tersebut. Tanaka yang panik pun lalu pergi dari dalam klub dan tak sengaja bertemu dengan Masa dan Uchimura di depan klub. Masa yang melihat musuhnya di depan matanya ingin sekali menghajar Tanaka. Namun melihat dirinya seperti orang ketakutan, dia pun lalu membiarkan Tanaka pergi agar Masa bisa mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam klub. Melihat Hachiro mati di tangan Susumu, Masa menyadari kalau ini tidak akan berjalan dengan mudah. Masa tidak menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh Susumu terhadap Hachiro. Bahkan jika dia meminta bantuan dirinya untuk menolongnya, Masa pun akan melakukannya demi sahabat baiknya itu. Kabar kematian Hachiro akhirnya sampai juga di telinga Haruto Sukihaku, seorang laki-laki pimpinan Sukihaku Gumi, yang segera memerintahkan anak buahnya untuk membereskan semua kekacauan ini. Susumu yang tak ingin dua pekerja klubnya terlibat masalah dirinya, memintanya untuk segera keluar dari klub malam. Dalam keadaan bimbang dan ketakutan ini, Susumu pun bercerita kepada Masa jika dua orang ini telah lama menindas dirinya ataupun juga istrinya. Selama ini dia masih menahan semua amarah itu, hingga pada akhirnya dia tak kuat lagi menerima semua hinaan tersebut. Masa yang mengetahui kalau Susumu saat ini sedang tertekan, mengatakan kalau dia tidak perlu sampai panik seperti itu, sebab dia akan meminjamkan kekuatannya untuk dirinya, sehingga Susumu bisa kabur bersama keluarganya, sebab Rokemasa akan melindungi Susumu sekaligus membantunya menghadapi penghakiman kepada Sukihaku Gumi. Masa lalu meminta Uchimura memberikan ponsel miliknya kepada Susumu, agar mereka bisa berkomunikasi tanpa membuat keberadaan Susumu terlacak, yang kemudian memaksa Susumu untuk bisa segera pergi dari sana. Setelah Susumu pergi, Uchimura bertanya tentang rencana apa yang akan ayahnya lakukan demi menyelamatkan Susumu dalam menghadapi Sukihaku Gumi. Namun bukannya jawaban yang memuaskan, Masa hanya mengatakan kalau dia sama sekali tidak mempunyai rencana apapun. Esok harinya, Tanaka datang bersama Shirakawa, anggota eksekutif Kogetsu Gumi yang memiliki hubungan baik dengan Sukihaku Gumi, mendatangi kantor anak cabang Gachirinkai itu untuk memastikan keberadaan Susumu pada Masa. Sebab di malam kejadian itu, Masa terlihat berada di sana setelah Tanaka tak sengaja berpapasan dengan dirinya di luar. Masa pun membantah tudingan itu dengan menjelaskan kalau dia tidak tahu dengan persembunyian Susumu dan hanya melihat Susumu pergi berlalu begitu saja. Jawaban tersebut memancing emosi Shirakawa yang lalu mengingatkan Masa kalau kasus pembunuhan terhadap Hachiro sudah sampai ke telinga organisasi nasional Yakuza. Dan dia pun tidak peduli meskipun harus menjadi musuh Rokemasa. Melihat keras kepalanya Masa, Shirakawa dan Tanaka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelahnya, Masa dan Kaneda membahas nasib Susumu. Dan Masa meminta khusus kepada Kaneda agar mau membantu dirinya untuk membuat Susumu pergi sejauh mungkin dari Jepang. Malam harinya Masa menghubungi Susumu untuk mengatur pelariannya ke Indonesia. Dia akan memberikan Susumu sejumlah uang di titik pertemuan mereka nanti dan meminta Susumu untuk sementara berlindung sampai dirinya datang menemuinya. Muramatsu yang sudah mengetahui masalah ini tentu saja memilih berpihak kepada Masa yang kemudian sedikit memberikan bantuan uang untuk biaya hidup Susumu selama dalam pelariannya. Setelah urusannya selesai, Muramatsu pun pergi dari sana dan sempat berpapasan dengan Kaneda juga yang datang ke sana untuk juga memberikan uang kepada Masa agar bisa digunakan Susumu selama dia bersembunyi. Tak lama, sebuah panggilan telepon dari Susumu pun datang, namun bukannya kabar baik, melainkan sebuah kabar buruk yang tentu saja membuat Masa marah sebab Susumu tidak menuruti semua perintahnya. Susumu merasa bersalah karena semua peristiwa ini dan malah melibatkan Masa dalam masalahnya.
Jadi keinginan terakhirnya sebelum dia mati, Susumu ingin bertemu lebih dulu dengan Miyabi yang saat ini berada di Oida. Kecemasan masa pun akhirnya terbukti, sebab pihak Tsukihaku Gumi berhasil menangkap Susumu, sehingga membuat masa bergegas ingin sekali mendatangi markas Tsukihaku demi menyelamatkan Susumu. Hanya saja tindakannya itu dicegah oleh Kaneda, sebab hal tersebut dapat membahayakan masa serta mengacaukan kelompok mereka. Kaneda menahan masa, meskipun dia harus bertarung dengan dirinya. Namun tiba-tiba pukulan pistol yang diarahkan Shino dari belakang membuat Kaneda tak sadarkan diri yang kemudian akan ikut serta masa untuk menyelamatkan Susumu dari kelompok Tsukihaku Gumi. Sesampainya mereka berdua ke tempat penyekapan Susumu, kondisi Susumu pun sudah babak belur dihajar oleh anggota Tsukihaku Gumi. Shirakawa yang melihat Shino dan masa di sana pun mengancam akan membunuh mereka berdua jika mereka berani menyelamatkan orang yang telah membunuh Hachiro. Apalagi kejadian ini telah sampai di telinga para petinggi organisasi. Susumu yang tidak ingin masa mendapatkan masalah berjalan merangkak sambil memohon agar masa menghentikan niatannya untuk menyelamatkan dirinya, lantaran dia tidak ingin melihat masa terlibat sesuatu masalah yang bisa menyebabkan organisasi menghukumnya. Mendengar hal itu, Tanaka pun mengejar persahabatan masa dengan Susumu, sebab sekuat apapun kekuatan dari masa, dirinya tidak akan bisa melawan otoritas Shirakawa yang pada akhirnya membuat dia harus terkena pukulan masa sampai jatuh tersungkur. Tak lama, para anggota kepolisian yang dipimpin oleh Takada pun berbondong-bondong datang ke sana untuk menghentikan keributan itu, dan mengatakan kalau mereka akan mengambil alih penanganan kasus Susumu, yang tentu saja membuat Shirakawa marah karena tidak bisa lagi memberikan hukuman sampai mati kepada dirinya. Sebagai sahabat, Masa dan Shino pun juga marah melihat Susumu dibawa oleh Takada, namun karena pergerakan mereka ditahan, keduanya pun hanya bisa melihat Susumu dibawa pergi menuju ke kantor kepolisian. 3 hari kemudian, Masa pun dibebaskan bersyarat dari penjara. Sato pun lalu meminta Masa untuk tidak ikut campur lagi dalam masalah ini, sebab polisi telah mengambil alih kasus Susumu agar dia tidak mendapatkan hukuman mengenaskan dari organisasi. Dirinya di penjara bersama dengan Shino pun juga merupakan sebuah keberuntungan. Sebab jika mereka berdua sampai tidak di penjara, bisa dipastikan mereka berdua mendapatkan hukuman dari organisasi. Masa beruntung mempunyai teman seperti Kaneda, karena jika tidak ada bantuan dari dirinya, mana mungkin kepolisian turun tangan di saat yang tepat, serta dirinya bisa dibebaskan setelah meninggalkan jaminan uang kepada pihak kepolisian. Mengetahui kenyataan itu jelas membuat Masa mengamuk pada Kaneda, sebab dengan melibatkan polisi, Susumu akan dipenjara selama puluhan tahun. Kaneda mengaku kalau dia tidak punya pilihan lainnya, karena setidaknya meski di penjara, Susumu masih bisa terus hidup meskipun cara dirinya tidak sesuai dengan apa yang Masa inginkan. Masa terus memukuli Kaneda, hingga akhirnya Muramatsu dan kawan-kawan berusaha menghentikan apa yang dilakukan Masa terhadap Kaneda. Kaneda pun mengatakan jika dia akan menyewa pengacara untuk Susumu, bahkan menanggung biaya hidup keluarga Susumu sebagai ganti atas tindakannya yang melibatkan kepolisian. Masa pun pergi dengan kesalnya. Namun Muramatsu dan kawan-kawan yang meyakini kalau masalah Susumu tidak sesederhana itu akan menghubungi markas besar Joko Gumi untuk mencari solusinya. Sato pun menemui Masa di suatu tempat, yang dimana Sato tahu kalau Masa kesal sebab harga dirinya sebagai seorang Yakuza terciderai karena mendapatkan bantuan dari kepolisian. Masa pun lalu meluapkan kekesalannya itu melalui pukulan. Hanya saja Sato mampu menghindar, namun pada akhirnya dia mendapatkan pukulan keras dari Masa. Setelah melampiaskan kekesalannya kepada Sato, Masa meminta bantuannya untuk membiarkan dia membawa Susumu kabur. Dengan konsekuensi dirinya lah yang akan menggantikan posisi Susumu di penjara. Tentunya permintaan Masa dianggap konyol, karena Susumu sendiri sudah mengakui kalau dialah yang telah membunuh Hachiro sendirian. Sato pun menyindirnya untuk membunuh atau menjual narkoba saja jika Masa suka sekali mendekam di penjara. Sato lalu mencoba menggoda Masa dengan menyuruhnya berlutut dan memohon jika dia ingin menyelamatkan Susumu dari dalam penjara. Tetapi tak disangka, Masa malah melakukan apa yang dia suruh. Sato pun kesal, karena Masa mengorbankan harga dirinya, sebab bagaimanapun dia memohon, Sato tidak akan bisa memenuhi permintaan konyolnya itu. Tidak menemukan jalan keluar, Masa mendatangi Hirayama yang sedang makan di kedai langganannya dan bercerita kalau kekuatannya saja tidak akan cukup untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan Masa menyadari bahwa kekuasaan sangat diperlukan dalam meraih sesuatu dibandingkan dengan hanya kekuatan saja. Di saat bersamaan, kantor Kogetsu Gumi mendapat kunjungan dari kepala markas besar Joko Gumi bernama Noguchi Fukin yang disambut oleh Taisei dan Kaneda untuk membahas masalah Masa yang berkaitan dengan Susumu. Masa lalu mendapatkan saran dari Hirayama bahwa dia harus naik jabatan karena dengan begitu peluang meraih puncak kekuasaan dapat dia capai. Hirayama sangat mengerti jika Masa tidak ingin menjadi orang yang berada di puncak, tetapi jika Masa mengikuti sarannya, dia akan tetap di bawah, namun Taisei lah yang akan naik ke puncak dan pasti akan bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Masa tersenyum mendengar ide brilian itu.
Sehingga tak sia-sia dia berada di sini untuk meminta saran dari Hirayama yang membuatnya jadi berapi-api dan tidak sabar memakai kekuatannya itu demi kecemerlangan bosnya. Noguchi pun lalu sedikit membahas keterlibatan Shino dan massa yang terlibat langsung melindungi Susumu sampai nekat melawan Shirakawa. Aksi pembangkangan mereka berdua mendapat protes dari beberapa organisasi Yakuza. Namun Noguchi meminta mereka untuk tenang karena Noguchi akan mengurus semua itu dengan mengajak mereka berdua bekerja di bawah perintahnya. Taise sangat terkejut mendengar itu, tetapi mengingat hanya Noguchi saja yang bisa membantu kedua anggotanya, Taise pun menerima tawaran bantuan yang Noguchi berikan kepada dirinya. Mendengar ide itu jelas ditolak oleh mereka berdua. Tetapi setelah mendengar keuntungan yang bisa didapatkan, mereka berdua pun tertarik untuk melakukannya. Apalagi dengan apa yang mereka berdua lakukan ini bisa membuat Taise bisa dipromosikan jabatannya. Ucapan Noguchi mengingatkan pesan Hirayama pada masa yang dimana dia harus mendapatkan kekuasaan melalui kenaikan pangkat di organisasi. Maka oleh sebab karena itu, tawaran bekerja dengan Noguchi merupakan pembuka jalan demi masa depan cemerlang Taise. Sementara Shino lebih tertuju pada hobinya yang dapat bisa mengoleksi senjata, khususnya buatan Amerika, sehingga keduanya mantap menjadi rekan kerja Noguchi. Sebagai langkah awal, mereka berdua diberi tugas menyelidiki Yosuke dari Joguyagumi, demi mencegah konflik internal di Gachirinkai yang dapat berimbas pada anak cabangnya beserta afiliasinya, karena Noguchi mencurigai adanya aliran uang dari Yosuke masuk ke bagian eksekutif Gachirinkai. Untuk memudahkan penyelidikan, diturunkanlah Uchimura dan Nambara demi mencari antek dari Joguyakugumi yang bisa mereka jadikan sumber informasi. Sementara itu, Nodani, salah satu eksekutif Gachirinkai, menemui Noguchi yang tak setuju atas dipekerjakannya Masa dan Shino untuk menyelidiki Yosuke sebab dia merasa kalau dua orang yang sedang dalam pemantauan organisasi Yakuza nasional tak pantas terlibat dalam lingkaran ini. Namun alasan sebenarnya Nodani lebih dikarenakan dirinya yang tak ingin aktivitas belakangnya dengan Yosuke terbongkar. Karena selama ini, dengan bantuan uang dari Yosuke, Nodani bisa melobi petinggi Gachirinkai agar dia bisa menguasai organisasi utama itu. Untuk mencegah diketahuinya rencana Nodani, Yosuke pun berjanji akan membantunya, dengan akan memanggil Gesun Gumi untuk mengalihkan perhatian dari massa, dengan tujuan memperkeruh hubungan antara Gachirinkai, Kogetsu Gumi, dan Sukihaku Gumi. Muramatsu yang datang ke kantor Kogetsu Gumi membahas Yosuke yang kini menjadi target operasi khusus. Dan di kesempatan itulah mereka mengetahui fakta mengejutkan bahwa Muramatsu 3 tahun yang lalu merupakan orang penting di Joguyagumi. Sebelum Yosuke datang menggunakan uangnya untuk memainkan perannya agar sampai di puncak dengan menyingkirkan orang-orang di sana. Meskipun tugas mereka berdua sulit, Muramatsu memiliki bala bantuan untuk keduanya dalam menyelidiki Yosuke. Momojiri pun lalu masuk ke dalam sana dan mengaku sebagai seorang ahli bela diri serta ahli dalam pembelian senjata yang siap membantu dalam penyelidikan ini. Masa kesal karena merasa tersaingi. Namun Momojiri mencoba memahami bagaimana karakter dari Shino dan Masa yang lalu mencoba menawarkan pistol buatan Amerika kepada Shino. Sedangkan untuk Masa sendiri, dia akan diperkenalkan oleh wanita-wanita cantik yang berasal dari Tokyo. Di kantor kepolisian Kyushu, Takada memberitahukan kepada Sato kalau telah ada pertemuan Gachirinkai yang dipimpin oleh Nodani dengan Yosuke yang dimana hal tersebut diyakini oleh Sato kalau Nodani punya kepentingan yang akan mengacaukan internal dari Gachirinkai. Sementara orang yang dipikirkan oleh Sato telah mengutus kapten serangan khusus dari Gesun Gumi bernama Shimo Yanagi untuk menjebak Masa karena menyelidiki Yosuke yang dapat membahayakan posisi Nodani di Gachirinkai dengan menculik Uchimura dan juga Nambara. Berita penculikan tersebut sampai juga di telinga Masa, yang kemudian segera bergegas ke tempat pembantaian Uchimura beserta dengan Nambara. Shino pun segera melaporkan kasus penculikan itu kepada Taise, yang membuat Kaneda kesal dan ingin segera menyelamatkan Nambara. Merasa kalau telah disepelekan, Taise menelepon Nodani, yang kemudian mengatai Nodani pengecut sebab dirinya menggunakan cara licik karena tak berani menantang Kogetsu Gumi secara langsung. Taise lalu meminta Kaneda dan Shino menjemput Nambara, yang tak lama kemudian tibalah mereka di TKP. Sempat terjadi ketegangan di antara Kaneda dan Masa, sebab saat ini Masa masih dalam pemantauan organisasi yang tentunya akan membuat cita dari Kogetsu Gumi buruk. Mendengar hal itu, Masa pun bersedia membiarkan Kaneda untuk mengurusi Shimo Yanagi, asalkan mereka bisa membawa Uchimura dan Nambara dari tempat ini.
Setelah berhasil mengalahkan Shimo Yanagi, Kaneda pun mulai melanjutkan aksinya menghadapi anak buah Shimo Yanagi. Namun Shino menghentikannya sebab senjata apinya lah yang akan berbicara dengan para kroco-kroco ini. Setelah itu Masa dan Momojiri mengobrol di rumah, membahas tentang alasan kenapa Momojiri ingin menyelidiki Yosuke dari organisasinya. Kurang lebihnya, dikarenakan kelompok kecil Shirazaki miliknya hancur, itu disebabkan oleh ketamakan Yasuke. Momojiri ingin balas dendam, sehingga saat Muramatsu meminta bantuan dirinya, Momojiri tertarik dan mau bekerja sama dengan Masa. Di kantor kepolisian, Takada melaporkan insiden penculikan yang dilakukan Shimo Yanagi dari Getsun Gumi terhadap Uchimura dan Nambara. Takada meyakini kalau adanya keterlibatan orang dalam Gachirinkai dan tak lama lagi pasti akan terjadi konflik internal di organisasi terbesar di Kyushu itu. Nodani kesal karena Shimo Yanagi gagal melakukan misinya, tetapi dia tidak terlalu kesal sebab dia yakin kalau Kogetsu Gumi dan Joko Gumi tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada dirinya. Tetapi jika tujuannya belum tercapai, dia masih mempunyai Yosuke di belakangnya karena bagaimanapun keadaannya, Yosuke akan siap membantu ambisi dirinya. Masa yang sudah mengetahui keinginan dari Momojiro yang ingin balas dendam pada pihak Yosuke bersedia meminjamkan kekuatannya. Bahkan dia tak segan-segan bertukar cawan dengan Momojiro, menandakan secara hierarki kalau mereka berdua sekarang bersaudara. Noidani merasa kesal karena keputusan yang disampaikan oleh Noguchi memihak pada Rokemasa beserta dengan yang lainnya. Sebab kasus mereka menyerang Shimo Yanagi dari Gensu Gumi dianggap sudah selesai dan pihak Gensu Gumi hanya menerima biaya pengobatan yang secara tak langsung menghina Noidani karena Gensu Gumi berada di bawah kendalinya. Namun yang paling menyebalkan bagi Noidani adalah keputusan dari sang ketua yang telah mengebiri kekuasaannya sebab perannya sebagai penghubung asosiasi kaisar dengan Gachirinkai termasuk urusan logistik dan persenjataan diambil alih semuanya oleh Noguchi. Kabar mengenai keputusan Gachirinkai terhadap konflik Kogetsu Gumi dan Gensun Gumi atas kasus penculikan Nambara dan Uchimura sampai juga di telinga Rokemasa. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah di saat dia mengetahui kalau Noguchi berhasil menaikkan tingkatan Taisei selaku ketua Kogetsu Gumi sehingga dia bisa mendapatkan promosi di Gachirinkai. Yosuke yang tahu kalau Gachirinkai memberikan posisi Noidani kepada Noguchi merasa sedikit agak khawatir kalau rencana mereka untuk menjebak Rokemasa gagal sehingga Kogetsu Gumi dan Gachirinkai selaku organisasi induknya tidak akan terpecah belah. Mengenai hal itu Noidani tak menampik, hanya saja dia tak akan tinggal diam karena cepat atau lambat Noidani akan menghancurkan Gachirinkai. Apalagi persiapan untuk menghancurkan Gachirinkai sudah Yosuke persiapkan dan hanya tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Setelah pertemuannya dengan Noidani, Yosuke dapat kunjungan dari pria yang bernama Sugita yang selama ini bertugas dari belakang layar untuk asosiasi kaisar dalam menyuplai senjata masuk ke negara ini. Sugita mengatakan kalau dia sudah menyusupkan beberapa anggota mereka di seluruh area pelabuhan. Jadi tinggal menunggu waktu saja bagi mereka memecah kedamaian di distrik Kyushu. Rencananya, Yosuke akan menempatkan 50 anggota menyamar sebagai Gachirinkai untuk memfitnah organisasi Yakuza terbesar di Pulau Kyushu itu. Sehingga membuat orang-orang beranggapan kalau Gachirinkai mulai berbuat ulah di distrik Kyushu. Ulah anggota Gachirinkai palsu itu jelas membuat nama baik organisasi yang melindungi Kyushu menjadi sorotan publik dan media. Hingga ironisnya, akibat kejadian itu nama Gachirinkai rusak total hingga membuat Noguchi kesal setengah mati. Pihak kepolisian Kyushu pun juga dibuat kerepotan akibat menerima banyak laporan kericuhan yang dilakukan oleh Gachirinkai palsu. Namun untuk meredakan amarah warga dan menghilangkan keraguan terhadap pihak berwenang, Sato meminta Takada untuk segera menulis surat penangkapan Yoshitaka sebagai bentuk simbolis kalau pihak berwajib telah memberikan keamanan di distrik Kyushu. Gara-gara itu, Gachirinkai pun harus mengadakan rapat darurat yang dihadiri oleh semua komite gachi alias dewan tertinggi di organisasi itu, yang dihadiri oleh semua ketua di beberapa organisasi Yakuza demi membahas arah kebijakan serta menangani keributan yang dipicu oleh sekelompok orang yang mengacau menggunakan nama Gachirinkai. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Nodani agar dia bisa mengambil kesempatan untuk menetapkan posisinya untuk menjadikannya sebagai pemimpin generasi ke-6 dari Gachirinkai. Tentu saja, Noguchi dan kawan-kawan tak setuju hingga membuat Noidani beserta dengan para sekutunya memilih keluar dari komite gachi. Kejadian tersebut jelas bukanlah masalah sepele, sehingga menjadi pembahasan mendalam kelompok Kogetsu Gumi. Atas informasi yang sudah diselidiki oleh Muramatsu, penyebab semua kekacauan ini adalah ulah dari Yosuke yang telah membayar para preman untuk merusak nama Gachirinkai. Tidak hanya itu, Muramatsu menduga kalau Nodani juga terlibat dengan semua ini. Tujuannya tentu saja agar Noidani bisa mengambil alih pertemuan komite gachi. Muramatsu mempunyai ide. Jika mereka harus membebaskan diri dari Gachirinkai agar mereka bisa lebih leluasa berurusan dengan Noidani di masa depan, dan hal tersebut disetujui oleh mereka semua.
Di hadapan Nodani, Yosuke dan Odagiri mengatakan jika mereka akan meninggalkan kota ini setelah menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, yakni menghapus kekuatan dari Gachirinkai, sehingga mereka pun bersiap menyiapkan sebuah rencana untuk membunuh Noguchi. Noguchi yang saat ini berada di basement parkir bersiap pulang bersama dengan bawahannya. Namun tiba-tiba berondangan peluru dari beberapa orang tak dikenal bersarang di tubuhnya. Kabar penyerangan terhadap Noguchi pun sampai ke telinga Taisei dan Kaneda, yang tentu saja membuat mereka sangat cemas, apalagi setelah mengetahui situasi Noguchi yang amat kritis. Masa dan Shino yang juga mengetahui kabar itu pun juga dibuat marah. Tak menyangka kalau Nodani akan nekat berbuat seperti itu dan berencana membalaskan dendam peristiwa tersebut, tak peduli apapun yang akan terjadi kepada mereka berdua di masa depan. Untuk menyuarakan nasib Noguchi, Taisei ditemani Muramatsu dan Mifune Tatsuya menemui Abeyame Atsushi, sang kepala keamanan internal Gachirinkai, dengan tujuan meminta keadilan bagi Noguchi. Hanya saja, Abayame tak setuju tindakan penyerangan Nodani dilakukan, sehingga pihak Taisei dengan tegas keluar dari komite Gachi, meskipun tindakan mereka dicap mengkhianati ketua oleh Abayame, akibat dari tak mengindahkan larangan ketua untuk melakukan pergerakan. Meski disebut pengkhianat, mereka tetap ngotot keluar dari Gachirinkai, sebab tak mau bekerja dengan orang-orang pengecut seperti Abayame beserta jajarannya. Alhasil, setelah Taisei dan Mifune mencela Abayame, mereka bertiga pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Segera setelahnya, Muramatsu menemui Momojiro dan Masa untuk mengabarkan bahwa mereka sekarang sudah bisa menyerang Nodani secara terbuka tanpa terikat dengan aturan Gachirinkai lagi. Hanya saja untuk sementara waktu, mereka tak boleh sembarangan bergerak sampai persiapan cukup matang, dan Muramatsu juga memastikan Momojiro bisa balas dendam pada Yosuke maupun Odagiri. Taisei selalu memimpin rapat untuk memberitahukan pada semua anggotanya bahwa mereka tak lagi berada di dunia Gachirinkai, sehingga mereka sekarang menjadi kelompok yang bebas dan boleh menunjukkan seberapa kuatnya kelompok mereka terhadap musuh-musuh mereka. Uchimura yang saat ini bersama dengan para senior didatangi oleh Hirayama dan Yasu bermaksud menanyakan keberadaan Rokemasa yang tak pernah terlihat dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan setelahnya, Yasu menghadiahkan Uchimura sebuah bakpao mahal agar mereka semua bisa menikmati itu dengan bahagia. Masa saat ini tengah menemui para senior dan rekan sejawat yang sudah berkumpul untuk membahas kerjasama menghadapi pihak Nodani, dan Kepala Divisi Administrasi Strategi Tennokai bernama Wakabayashi bersedia mengambil jalan yang sama seperti yang dilakukan Mifune untuk mendukung Kogetsugumi yang sudah meninggalkan Gachirinkai. Hirama yang mengetahui kalau Kogetsugumi sudah tidak sejalan lagi dengan Gachirinkai karena ingin menghadapi Nodani secara terbuka, meminta dirinya dilibatkan dalam pertarungan itu, sehingga dia membujuk Masa untuk membawanya menghadapi Taisei beserta dengan yang lainnya. Hirayama mulai mendemonstrasikan keinginannya dan menjamin kalau hidup dan matinya tidak akan dipermasalahkan oleh Jokogumi di masa depan. Mendengar hal itu, Taisei beserta dengan yang lainnya tak serta-merta menerima kehadiran Hirayama di grup, yang mana alasan sederhananya yakni ingin menguji sejauh mana persahabatan antara Hirayama dan Rokemasa, sehingga mereka bisa menjelaskan peraturan yang tak bisa sembarangan menerima bantuan dari pihak luar. Perkataan tersebut jelas membuat Rokemasa bingung, karena mengapa dia baru tahu kalau kebijakan itu ada, dan disitulah Hirayama menyatakan kalau tidak ada salahnya menambah salah satu anggota yang mana hobi berkelahinya dapat membantu mereka untuk menjaga Rokemasa. Masa pun ikut memohon, yang tentu saja membuat Taisei terheran-heran karena kenapa sekarang Rokemasa membangga-banggakan Hirayama sehingga membuat mereka akhirnya menyetujui keikutsertaan Hirayama. Setelah keadaan kantor sepi, Wakabayashi lalu mengajak mengobrol Masa dan Shino mengenai Sakagumi yang bersama dirinya menjadi 6 orang yang dimana mereka berada di pihak Kogetsugumi untuk melawan Nodani. Wakabayashi akan melakukan pekerjaan kotor untuk menangani kelompok Sakagure, di mana dia akan membunuh Shimone Yagani karena sebenarnya Shimone Yagani merupakan sponsor tak langsung untuk Sakagure dalam menjembatani dukungan logistik. Di kantor kepolisian Kyushu, Takada menjelaskan alur kasus yang akan menyapu bersih para Yakuza berandalan, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan sebuah fakta kalau Nodani diam-diam berhubungan dengan Jugogumi. Selain itu, dicurigai juga hilangnya petinggi dari kelompok Mutsuki dan Tsukiwi, yang merupakan sekutu dari Nodani, sehingga informasi ini bisa menjadi pembuka jalan satu untuk mengumpulkan para Yakuza busuk seperti Nodani dan kawan-kawan untuk diusir keberadaan mereka dari kota Kyushu. Sementara itu, Nodani tengah melakukan pertemuan rahasia dengan konstruktor sipil yang bekerja untuk Tennokai bernama Beso Satoshi. Dan dari situlah, Nodani menjelaskan situasi mereka tengah terpojokkan sebab satu persatu orang-orang yang berada di pihaknya pada menghilang. Ditambah kabar terbaru kalau Shimo Yanagi juga terbunuh yang tentunya akan berimbas pada kurangnya pemasukan Jugoyagumi.
Bisa dikatakan, ini adalah peluang besar untuk Beso terlibat menggerakkan kelompoknya, demi membuka jalan bagi Nodani untuk menguasai Gachirinkai. Ketika Taisei berada di kantornya, dia mendapatkan kabar kalau Noguchi sudah melewati masa kritis. Akan tetapi tujuan telepon tersebut sebenarnya hanya demi meminta bantuan Taisei menyuruh Masa untuk menemui Noguchi segera di rumah sakit. Tak lama, Rokemasa pun menjenguk Noguchi, yang dimana maksud pertemuan itu adalah meminta pihak Rokemasa kembali ke Gachirinkai beserta juga dengan yang lainnya. Masa langsung menolak permintaan tersebut, dikarenakan selama ini Noguchi sudah mengikuti aturan dari organisasi, namun yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan hingga hampir nyaris mati. Masa ingin Noguchi fokus pada penyembuhannya, dan mereka akan bekerja untuk menghancurkan orang-orang yang telah membuatnya hampir mati. Tindakan Rokemasa yang memahami jalan Yakuza dengan kekuatan dan peperangan tak disetujui oleh Noguchi, sebab dunia Yakuza memang syarat dengan ketidakadilan. Masa tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Noguchi. Sebab sekali genderang perang ditabuh, mereka tidak akan mundur demi membalas ketidakadilan yang Noguchi dapatkan. Setelah itu, Masa mendapatkan kabar bahwa Muramatsu dan Mifune terluka saat bertempur dengan pembunuh bayaran, yang dimana informasi itu membuat Rokemasa kesal dan buru-buru pergi ke kantor untuk mendapatkan penjelasan tersebut. Hanya saja informasi mengenai siapa penyerang itu masih belum diketahui. Yang tak lama kemudian, Muramatsu menyadari bahwa pihak penyerang itu adalah Gyuge Tsugumi dari grup Shinshu yang diatur oleh Beso. Setelah mengetahui hal itu, pihak Rokemasa tak sabar lagi ingin membuat perhitungan pada anteknya Nodani. Akan tetapi, selain grup pembunuh bayaran yang sudah disediakan oleh Beso, mereka juga akan menghadapi pihak berwenang yang kemungkinan mengetahui operasi penyerangan Kogetsugumi. Maka oleh sebab karena itu, agar mereka mudah menyusup ke TKP, Hirayama menyarankan mereka menggunakan truk sampah sebagai kamuflase, yang disetujui oleh rekan-rekanannya. Hanya saja Mifune tak memperbolehkan mereka membawa alat tempur yang dapat membongkar penyerangan mereka, dan bisa-bisa mereka menjadi sasaran pihak berwenang. Malam sebelum peperangan, Momojiro berjanji bahwa selama masa dalam peperangan, dia yang akan menjaga Uchimura, sehingga membuat Rokemasa bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Esok paginya, Taisei mengantarkan kepergian pihak Masa untuk menyerbu Gyuge Tsugumi yang saat ini terlihat sekompi polisi berjaga-jaga di sana. Beso yang tengah bersembunyi berhasil ditemukan oleh Shino, yang kemudian mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Shino, Masa, dan juga Hirayama. Mendengar suara sirene polisi yang semakin dekat dengan tempat ini membuat Masa memutuskan untuk menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun dia tidak ingin melibatkan Hirayama lebih jauh lagi. Masa memohon agar Hirayama segera pergi, sebab mereka tidak ingin pihak Hirayama bermasalah dengan asosiasi Kaisar karena dipenjara gara-gara membantu mereka mengurusi pihak musuh. Dan sebelum film berakhir, Takada beserta pasukannya meringkus pihak Rokemasa yang pasrah atas penangkapan mereka. Hanya saja, satu sadar, kalau para Yakuza tidak akan tinggal diam begitu saja dan akan tetap menjalankan ambisi mereka hingga titik darah penghabisan. Terlebih lagi, Dalan dari semua kejadian ini belum tertangkap dan kelanjutan film Donketsu di season kedua akan semakin menarik dan lebih menegangkan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!